Hello guys, welcome back to my channel, my brother. Jumpa lagi ya sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan bahas tentang memory card guys ya. Dan ini pembahasan jarang banget saya bahas di channel saya ini karena memang untuk saat ini, sekarang ini pada saat video ini dibuat, jarang banget orang beli memory card. Karena apa? Karena HP zaman sekarang udah pada gede-gede guys ya. Memori internal HP-nya ada yang 32 GB, 64 GB, 125 GB dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya untuk zaman sekarang walaupun memori internal HP itu udah pada gede, cuman ada saja yang masih menggunakan kayak Samsung Grand Prime, J2 Prime ya, kayak Oppo Neo 7 yang memori internalnya cuma 4 GB, mentok-mentok di 8 GB, itu masih ada saja guys ya yang makai. Walaupun jarang banget yang beli memori, cuman adalah 1-2 kayak gitu kan. Nah, ini adalah memori tukangku guys ya. Jadi sekarang kita buat rumah dan counter, jadi rumah counter lah kayak gitu kan. Nah, ini nanti aku taruh linknya di deskripsi. Nah, judulnya Prepare Counter Service HP Baru. Video ini dibuat dengan rasa syukur yang teramat sangat idih. Nah, jadi di sini sebelah sini itu adalah counter saya dan sebelah sana adalah ruang tamunya, dan sementara kita buka usaha ini adalah counter yang lama saya pakai ini, dan ini saya rekaman di dalam counter yang lama, nanti itu akan dibongkar setelah rumahnya jadi. Nah, ini tukangku ini guys ya. Ada HP-nya namun memorinya tidak bisa kebaca di HP-nya itu. Kemudian dia lapor sama saya, kayak gitu kan, kenapa HP-nya ini nggak bisa mendeteksi memorinya, kayak gitu. Nah, 1 giga lagi guys ya, ini memori zaman dulu banget sih. Waktu aku SMK, ini 1 giga ini ya lumayan gede lah. Aku SMK itu tahun 2009. Nah, sekarang memory card itu yang dijual paling dikit itu 4 giga. Ini masih ada yang 1 giga. Nah, ini memorinya ini nggak bisa kebaca di HP tukangku. Sehingga dia lapor ke aku minta cekkan kenapa memorinya ini. Jadi tanpa pikir panjang dan juga saya lagi ada kerjaan, saya ganti saja memorinya ini, saya kasih cuma-cuma guys ya. Memori VGen ya yang 16 GB ini guys ya. Nah, ini saya kasihkan kepada tukangku ya, berhubung juga sebagai rasa terima kasih saya ya. Walaupun di sini dia udah kita upah sesuai dengan kesepakatan kita, cuman ya kalau masalah memori ini ya udah saya kasihkan aja sebagai terima kasih, bentuk rasa apresiasi kepada tukangku karena telah membuatkan rumah kayak gitu kan. Jadi kita kasih dia yang 16 giga. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah memorinya, kita simpan aja. Tadinya mau kubuang, cuman ya ini saya lihat-lihat ini bisa lah dibuat tutorial kan, kayak gitu, siapa tahu ini berhasil. Jadi ini saya belum coba di HP saya bisakah atau tidak, cuman di HP tukangku tadi itu memang nggak bisa guys ya, dan nggak kebaca. Nah, di sini di video ini kalau memori tidak kebaca ya, kalau memori tidak terbaca kayak gini, kita lihat dulu apakah ada patah di sininya. Kalau memang ada patah ya itu memang nggak bisa guys ya. Itu udah rusak kalau memang udah patah. Tapi ini kita bisa lihat nggak ada patah-patahnya. Nah, ini kita bisa lihat masih aman-aman saja, nggak ada patah yang terjadi pada memori ini. Dan kita lihat fisiknya masih sempurna walaupun ada saja lecet pemakaian kayak gini. Nah, oke. Nah, kalau misalkan dia tidak terbaca itu karena kuningannya ini yang kurang sensitif dibaca oleh konektor memory card yang ada pada HP-nya. Nah, itu masih ada harapan guys ya, dengan catatan ya memang kuningannya ini yang nggak sensitif atau ada kotoran. Kayak gitu, sehingga menghalangi kuningannya ini terbaca pada konektor SD card-nya itu, kayak gitu kan. Nah, solusinya gimana bang? Seandainya memang yang terjadi masalah itu pada kuningannya ini, gampang saja guys. Ya, solusinya gampang saja, tinggal kita bersihkan aja. Ya, di video yang lalu ya saya mungkin pernah buat juga ya tutorial yang bagaimana caranya supaya memori yang tidak terdeteksi bisa terdeteksi kembali itu dengan penghapus. Rasanya saya pernah buat, tapi saya udah lupa, itu lama banget ya. Itu pakai penghapus. Di sini kita bersihkan pakai penghapus. Cuman kelemahan penghapus itu
hanya ini guys ya, hanya membersihkan kotoran yang ada pada kuningan ini, kuningan memory card ini. Nah, jikalau memang ini nggak ada kotoran, hanya saja tidak sensitif, dalam artian kuningannya ini nggak sensitif, walaupun udah dimasukin ke konektor SD card-nya itu nggak sensitif. Kalau kita bersihkan pakai penghapus, biasanya itu kagak ngaruh guys ya. Caranya adalah kita bersihkan pakai amplas ya. Nah, ini adalah amplasnya, amplas halus ya, jangan amplas kasar. Nah, itu guys ya, amplasnya. Nah, ini kita gunting secukupnya saja. Tuh, kita gunting secukupnya. Nah, ini nomornya nomor berapa ini? Kayaknya nggak ada nomornya. Ini kan nomornya ini. CC 2000 CW. Nggak tahu yang mana nomornya itu. Intinya amplas halus ya, halus banget. Nah, di sini guys ya. Nah, perhatikan di kuningannya ini. Tuh. Nah, ini kita lipat-lipat dulu, kita rapikan aja. Ya, ini amplas halus. Nah, kuningannya ini kita amplas. Sebenarnya ini di cutterin atau dibersihkan pakai pisau sebenarnya bisa. Ujung-ujung ini ya, ujung-ujung cutter itu digosok-gosok ke sini. Cuman kalau kita nggak hati-hati dan kalau kerja kita kasar, ini bisa-bisa copot loh kuningannya ini. Jadi menurut saya ya, cara paling efektif adalah menggunakan ini, amplas halus, jangan amplas kasar. Nah, itu kuningannya itu tinggal kita amplas. Nah, di sini pelan-pelan saja, jangan sampai terlalu kuat, nanti penggal atau patah lagi nanti memory card kamu. Caranya jari kamu simpan di sini sebagai alas memorinya, kemudian kamu amplas pelan-pelan. Ya, nah ini sampai ada mengkilapnya guys ya. Jadi ini kita lukai sehingga nantinya bisa terdeteksi di konektor memory card atau SD card pada HP-nya guys ya. Jadi ketika tukang saya lapor dan minta cekan kepada saya nggak mengecek karena saya sibuk, kebetulan juga stok memori saya masih ada. Ya udah saya kasihkan aja memori 16 GB merek Vigen, speed 100 Mbps dan ini kelas 10. Lumayan guys, lumayan bagus dibandingkan dengan memorinya ini cuma 1 GB. Ini memori lama ini ya, nggak ada yang jual lagi kalau saya nggak salah. Ini 1 GB loh ini. Ya mungkin adalah, nggak tahu lah. Nah, ini kita amplas saja. Nah, itu guys, kita amplas saja. Nah, ini sampai dia benar-benar luka merata pada kuningannya ini. Nah, iya. Nah, oke, pada kuningannya ini. Nah, kita gosok-gosok. Iya. Nah, itu kita lihat agak sedikit mengkilap. Nah, cara ini tentunya sudah pasti 100% akan berhasil dengan catatan memang kuningannya ini tidak sensitif atau ada kotoran guys ya. Selebihnya kalau memorinya udah rusak atau udah penggal atau putus kayak gitu kan, nah itu nggak bisa ya. Kalau ada patah di sini itu udah nggak bisa, walaupun kamu amplas sampai kamu capek, sampai tangan kamu penat, itu nggak akan merubah keadaan. Jadi cara ini akan berhasil kalau memang kuningannya ini kotor atau tidak sensitif. Nah, itu memang kadang-kadang ada guys ya, tidak sensitif karena memang ya mungkin kelamaan juga kuningannya ini kita nggak tahu kan, atau memorinya ini sering digonta-ganti ke HP satu, ke HP satunya lagi. Ya itu bisa menjadi penyebab ya terjadinya tidak sensitif kuningannya ini ketika ditaruh ke dalam konektor SD card-nya kayak gitu. Iya, nah ini kuningannya ini kita bersihkan. Ya, saya rasa udah bersih tuh, udah merata, udah mengkilat sedikit. Nah, itu intinya. Kalau sudah, sediakan minyak telon. Cajaput oil atau minyak kayu putih. Ini tinggal kita buka. Sembarang aja guys ya, minyak kayu putihnya kan banyak macamnya. Yang penting minyak kayu putih. Nah, oke. Nah, kita kasih atau kita tetesi sedikit secukupnya saja. Yang penting basah ke semua daerah atau ke semua bagian ya. Nah, kalau sudah tinggal kita bersihkan pakai tisu. Jangan pakai kain kasar, takutnya nanti malah rusak ya. Jadi ini pakai tisu halus, tisu lembut. Nah, oke. Nah, ini di sini kita lihat udah ada sedikit mengkilap. Ya sudah. Nah, ini HP ku guys ya.
Saya belum tahu apakah ini berhasil atau tidak. Tentunya, kalaupun ini nggak berhasil, saya akan tetap upload video ini. Barangkali teman-teman memerlukan tutorialnya ini ya. Ini ya, saya sering, nggak juga sering sih, pernah menemukan cara ini bisa berhasil guys ya. Dengan catatan memang kuningannya yang mungkin ada kotoran atau memang nggak sensitif saja, itu akan berhasil. Apabila penggal atau patah, jangan harap ini akan berhasil guys ya. Nah, ini saya akan mencoba memasukkan ke SIM tray-nya ini. Apakah ini bisa berhasil? Saya nggak tahu karena ini saya baru mau coba. Dan ya, seperti kataku tadi, walaupun ini nggak berhasil, tetap akan saya upload sebagai edukasi. Barangkali nih dari 100 teman-teman mencoba, mungkin ada 1-2 yang berhasil. Ya, itu tentunya saya senang banget ya. Walaupun 98 gagal, 2 saja yang berhasil, ya kita kan nggak tahu kayak gitu kan. Ya, mudah-mudahan saja ini berhasil untuk banyak orang. Tentunya ini akan berhasil apabila memang kuningannya yang nggak sensitif atau kuningannya yang kotor. Tapi seperti kataku tadi, kalau udah penggal atau patah, jangan harap ini akan berhasil. Baiklah, langsung saja kita masukin memory cardnya ini guys ya. Coba kita masukin, apakah ini akan bisa terbaca atau terdeteksi. Ini adalah memori tukangku guys ya, dan dia udah saya ganti memorinya pakai memori VGen yang 16 GB kelas 10. Nah, ini apakah ada respon? Biasanya kan ada tuh pop up-nya di atas kalau memang memori dimasukin. Ini kok nggak ada ya? Oke, coba kita buka di file saya dan kita lihat. Oh, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, kartu SD-nya 0,93 GB. Nah, ini ada dan ini adalah foto-foto tukangku guys ya. Nah, foto-foto yang ada di memori tukangku udah ada dan udah kebaca ya. Nah, saya juga yang menggantikan memori 16 GB ini ke HP-nya dan itu bisa terbaca. Sementara memorinya ini nggak kebaca guys ya. Mungkin asumsi saya dan analisa saya ya mungkin kuningannya itu memang kurang sensitif ya, sehingga ketika kita amplas pakai amplas halus dan bersihkan pakai minyak kayu putih dan kebaca lagi. Waduh, mungkin besok saya kasih tahu ya kalau memorinya ini udah bisa. Kan sayang tuh foto-fotonya, biar aja dia ambil memorinya lagi, dan memori yang udah saya kasihkan biar diambil juga sama dia, nggak masalah guys ya. Bentuk terima kasih saya dan apresiasi saya karena diorang atau tukangku udah membuatkan kami rumah guys ya. Dan ya, doakan semoga rumahku ini cepat jadi, rumah konterku ini cepat jadi sehingga kita cepat pindah. Dan ya begitulah kira-kira. Dan semoga video kali ini bermanfaat dan udah berhasil guys ya. Cara mengatasi memori nggak kedetek atau nggak kebaca dengan catatan kuningannya saja yang menjadi masalah, yang dimana nggak sensitif atau ada kotoran. Cukup kita bersihkan amplas sedikit, bersihkan pakai minyak kayu putih, selesai urusan ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu orang banyak. Dan jika ada pertanyaan boleh silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, aku akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brother.